Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 PK dimanapun berada, kita lanjut materi kita, ilmu tafsir. Pada materi ilmu tafsir ini, ada materi penting pada bab 1 yang akan kita pelajari adalah tentang makiyah dan madaniyah. Tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Materi tentang ayat-ayat makiyah dan madaniyah ini bisa kita lihat dalam buku paket bab 1. Pertama yang akan kita terangkan adalah tentang pengertian makiyah. Para ulama mengemukakan 3 perspektif, 3 pandangan dalam mendefinisikan makiyah dan madaniyah. Ketiga pandangan itu adalah dari segi masa turun, tempat turun, dan objek pembicaraan. Jadi, dalam mendefinisikan makiyah dan madaniyah, ada 3 perspektif. Yang pertama, dari segi masa turun atau zaman an-nuzul. Yang kedua, tempat turun atau makan an-nuzul. Yang ketiga, objek pembicaraan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, ulama mendefinisikan makiyah dan madaniyah ke dalam 3 perspektif, yaitu jawabannya adalah zaman an-nuzul, makan an-nuzul, dan al-mukhatab. Al-mukhatab artinya objek pembicaraan. Ayo kita mulai. Kita mulai dari segi perspektif masa turun. Mereka mendefinisikan 2 definisi, 2 pandangan. Yang pertama, al-maqi yang disebut dengan ayat makiyah adalah ma nazala qabla al-hijrah wa in kana bi ghairi Makkah. Adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Meskipun bukan turun di Mekah. Dan madaniyah adalah ma nazala ba'dal hijrah. Jadi kalau qoblal hijrah makiyah. Kalau ba'dal hijrah madaniyah. Wa in kana bi ghairi madaniyah, sekalipun ayat itu turun bukan di Madinah. Jadi kata kuncinya adalah kalau qoblal hijrah itu makiyah. Kalau ba'dal hijrah itu madaniyah. Fama nazala ba'dal hijrah walau di Makkah au Arafah madani. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah, meskipun turunnya di Madinah ataupun di Makkah, tetap disebut dengan madaniyah. Jadi, kalau setelah hijrah, walau di Makkah, meskipun di Makkah turunnya, au Arafah, meskipun di Arafah, madani, disebut dengan ayat madaniyah. Dengan demikian, surat An-Nisa, surat keempat ayat 58 termasuk kategori madaniyah, meskipun diturunkan di Mekah. Coba lihat, An-Nisa ayat 58 termasuk kategori madaniyah, meskipun diturunkan di Mekah. Kenapa? Karena An-Nisa 58 turun ba'dal hijrah, setelah Nabi hijrah. Meskipun tempat turunnya di Mekah, maka tetap dinamakan dengan surat madaniyah. Begitu pula dengan surah Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori madaniyah. Kenapa? Meskipun diturunkan di Mekah, karena ayat ini diturunkan pada peristiwa Haji Wada. Jadi Al-Maidah ayat 3 termasuk kategori madaniyah meskipun turunnya di Makkah. Kenapa? Karena peristiwa ini terjadi ba'dal hijrah. Dari perspektif tempat turun. Kalau tadi dari perspektif masa turun. Sekarang dari perspektif tempat turun.
Nah, dari perspektif tempat turun ini, definisinya ada dua. Yang pertama adalah ma nazala bi Makkah wa ma jawaroha kamina wa Arafah wa Hudaybiyah. Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekkah dan sekitarnya seperti Kamina seperti di Mina, wa Arafah seperti di Arafah, wa Hudaybiyah seperti di Hudaybiyah. Wal madani ma nazala bil Madinah wa ma jawaroha ka Uhud wa Quba wa Sul'u. Yang disebut dengan ayat Madaniyah adalah ini perspektif tempat turun ya. Kalau yang di atas tadi perspektif masa turun atau makan an-nuzul. Kalau ini ada di atas adalah bukan makan an-nuzul tapi zaman an-nuzul. Ini zaman an-nuzul. Kalau ini makan an-nuzul. Yang Madaniyah adalah manazala bil Madinah, ayat yang turun di Madinah. Wa majawaroha dan di sekitarnya. Ka Uhud wa Quba wa Sul'u. Baik. Kita lanjut kepada karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri atau karakteristik Makiyah dan Madaniyah. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.